Jadi memang tujuan kami memperbanyak usaha itu untuk supaya bisa mempekerjakan banyak orang. Jadi semua tidak ada yang saya anggap karyawan, itu tidak ada sebenarnya. Semua saya anggap partner. Jadi kemarin kita juga habis briefing juga sama karyawan gitu. Tapi kamu jenengan itu di sini itu partner saya. Jadi jangan menganggap saya itu bos atau jenengan sebagai tenaga seperti itu. Jadi semua yang bekerja di tempat kami anggap itu partner bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefri Prasetyo. Saya berasal dari Desa Musuk, Kelurahan Musuk, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, dan saya ngaji di cabang Musuk 1. Usaha kami yang pertama itu di peternakan. Jadi kita budidaya ayam pejantan pedaging, terus kita merambah ke dunia kuliner, nasi padang dan perkebunan buah, alpukat dan durian. Sebenarnya latar belakang saya di dunia olahraga. Jadi dulunya saya olahragawan, saya atlet road bike, atlet balap sepeda. Jadi dari kecil saya sudah menekuni bidang balap sepeda. Dari usia 16 tahun saya sudah masuk Pelada, Jawa Tengah. Jadi saya atlet termuda yang membela Jawa Tengah pada waktu itu. Tahun berapa? Itu tahun 2006, sampai pensiun itu tahun 2012 saya di bidang olahraga. Pendidikan saya dulu SD cuma formal sampai kelas 4 SD. Setelah itu karena saya menekuni bidang olahraga, saya ikut paket. Sampai saat ini pun juga saya sebenarnya masih ngurusi di bidang olahraga itu, tapi disambi-sambi seperti itu. Di ISI, Ikatan Sepeda Sport Indonesia, saya terdaftar jadi pengurus ISI di Kota Semarang, dan terakhir kemarin ada pelatihan di Komisar Nasional juga di perjurian. Jadi masih sering ikut-ikut event seperti itu. Yang dirasakan ya seperti ikan yang keluar dari lautan. Karena kita biasa hidupnya di dalam air, langsung kita keluar di darat, itu rasanya mental, beban, apa yang harus dilakukan itu sangat-sangat tertekan sekali. Ya, tapi saya suka karena saya ingin mencoba hal yang baru. Walaupun berat sekali, sangat-sangat berat. Memulai usaha, apa yang harus dilakukan, usaha apa yang harus dikerjakan, itu yang paling berat, Mas. Karena saya nggak pernah tahu dunia di luar balap sepeda. Karena dari kecil sampai pensiun itu hidupnya di sepeda. Sebenarnya sudah awalnya itu banyak sekali ya, buka kafe, jualan kerupuk, jualan roti, itu sudah banyak sekali yang dilakukan. Tapi alhamdulillah tahun 2017 itu ketemu teman ngaji, diajari usaha ayam itu, untuk ternak ayam. Dari awal proses itu memerlukan waktu 2 tahun untuk memahami dunia
tentang peternakan ayam. Ternyata sangat sulit karena ayam itu nggak hanya butuh makan, tapi kesehatan, perlakuan, banyak hal yang bisa dipelajari seperti itu. Awal mula 2017 itu saya diajari teman untuk ternak ayam. Itu pertama ikut mitra, itu warga Ngaji juga, Pak Jalal itu yang memberikan banyak pelajaran buat saya di dunia perayaman. Dari nol saya diajari berternak ayam sampai 2020 itu karena ada pandemi. Jadi kemitraan beliau waktu itu berhenti total karena untuk menjual ayam tidak bisa. Jadi secara garis besar kemitraannya tutup juga, seperti itu. Setelah pandemi itu 2020, karena kemitraan beliau Pak Jalal itu sudah berhenti, kami mulai merintis. Kita sudah punya kandang, masa mau berhenti kan, seperti itu. Banyak teman-teman juga yang berhenti. Terus kami memulai dari kecil, dari 700 ekor kita ternak sendiri. Kebetulan ada teman yang awal mula itu kita dihutangi pakan. Jadi saya alhamdulillah ada teman yang membantu. Waktu itu modal pertama itu cuma sekitar, kalau modal saya itu paling bisa untuk 4.000 ekor. 4.000 ekor ayam, tapi dibantu dengan teman. Nanti kalau panen dibayar utang pakannya, seperti itu. Nah, setelah berjalannya waktu bisa nabung, nyelengi, bisa bikin kandang, bisa menambah populasi, bisa mengajak warga yang dulu ternak karena berhenti di kemitraan itu bisa gabung dengan kami, seperti itu. Yang ikut kemitraan ada sekitar 12 warga, ada 2 yang bukan dari warga. Mekanismenya kita beda dari PT ya, karena kita mengedepankan kekeluargaan, persaudaraan antar warga. Jadi kita bagi hasil. Kalau di PT itu biasanya 60-40%. Kalau dari kami khusus untuk warga itu kita 50%. Semua obat-obatan, kebutuhan ayam itu kita suplai dari kami. Ayam, pakan, panen pun kita ambil, pembagiannya 50% tanpa menanggung rugi. Jadi ayam itu ada untung, ada rugi. Kadang-kadang rugi, tapi alhamdulillah yang ikut di tempat kami itu tidak pernah ada ruginya karena kita membayar itu di atas BEP. Jadi walaupun harga pasar itu di bawah 25.000 gitu, kita membayarnya tetap di atas itu, agar peternak itu tidak rugi, seperti itu. Karena kita bermitra dengan warga, kita yang pertama membantu ekonomi warga, yang kedua jika warga itu mendapatkan untung itu hasilnya itu enggak jauh kemana. Jadi ya kebanyakan warga di tempat kami kan hanya untuk sabilillah, untuk kegiatan dakwah dan lain-lain. Jadi kami mengambil sistem itu untuk meringankan warga dan bisa mendapatkan hasil untuk sabilillah, seperti itu. Kita penjualan ke seluruh Pulau Jawa, jadi sampai kurang-kurang stoknya malah. Tapi kita udah punya bako langganan atau pembeli langganan yang harus kita kirimi, seperti itu. Jadi dalam 1 minggu itu kita harus mengirim atau kita menyediakan sekitar 7.000 ekor. 7.000 ekor ayam itu harus ada. Kalau untuk penjualan kami tidak pusing untuk menjualnya. Sangat mudah, kita sudah punya link-link di Jakarta, Bandung, Jawa Timur, Solo, Semarang, Palongan, Ambarawa, Sukoharjo, banyak sekali. Jadi kami masih membuka warga yang ingin bermitra, kita masih bisa mengisi seperti itu. Mau bekerja keras dan memiliki lahan untuk kandang, seperti itu.
Sebenarnya ada keterkaitan karena ini semua simbiosis mutualis. Karena di peternakan ayam itu kita memiliki limbah yang sangat banyak dan limbahnya itu sangat bermanfaat untuk tanaman. Jadi kita mengembangkan perkebunan karena kita memiliki sumber daya limbah rabuk atau pupuk kandang itu sendiri. Sebelumnya bukan alpukat, dulu kita bertanam cabai, pepaya, dan sayur-sayuran berbatang lunak, tapi karena untuk penjualan dan perawatannya itu susah, kita memutuskan untuk membudidaya alpukat. Yang di kebun kami itu ada sekitar 12 jenis, ada impor, lokal, sama itu dari Jawa Barat, Miki seperti itu. Miami itu ada red, ada Kuba, ada Catalina. Kalau yang impor kita langsung dari impor, kita pesen entres dari luar yang sudah menjadi indukan utama di wilayah mana Ambarawa. Kita ambil, kita kembangkan di sini. Karena kita tinggal di 600 mdpl, 600 mdpl itu tidak tinggi dan tidak rendah, jadi sedengan. Jadi untuk tanaman alpukat dengan banyak jenis itu masih sangat cocok. Sebenarnya seperti Miki itu bagusnya di 400 mdpl, tapi ternyata di tempat kami di 600 mdpl itu masih bisa sangat maksimal. Kalau total sekarang hampir 200 batang dari 12 jenis. Sudah panen ketiga untuk tahun ini. Alhamdulillah, karena alpukat sekarang kan kita bersaing ya, dari alpukat lokal ke alpukat impor ya. Dan alpukat yang unggulan. Jadi untuk penjualannya bisa di atas alpukat lokal. Bisa sekali panen itu waktu awal tanam itu sudah bisa balik modal dari bibitnya. Semakin menjanjikan karena semakin banyaknya tingkat kesadaran masyarakat terhadap mengkonsumsi makanan sehat. Jadi buah alpukat itu makanan yang tinggi lemak, bagus ya, lemak tidak jahat dan kandungan gizinya sangat bagus. Sekarang masyarakat sudah banyak yang sadar akan manfaat buah alpukat itu sendiri. Jadi permintaan semakin banyak. Penjualannya kita online juga kita getok tular seperti itu. Jadi kita cuma buat story di WhatsApp, di Facebook. Nanti sudah dari teman ke teman itu sudah datang ke kebun sendiri, metik sendiri. Ada yang dari luar kota datang metik, ada yang luar kota minta dikirim juga. Menanam itu juga ada ilmunya juga. Jadi tidak asal ditandur terus nanti ditunggu berbuah, itu enggak. Jadi perawatannya sangat banyak juga. Kita ada mentornya. Jadi kita ada gurunya yang membimbing dari awal, dari penanaman sampai perawatan. Karena sebelumnya tahun 2001 itu kita asal menanam gagal semua. Jadi pada mati, nggak berbuah, gitu. Banyak yang kita tebang, kita salah pemilihan bibit, akhirnya kita tebangi yang sudah besar-besar, kita ganti dengan yang baru, seperti itu. Jadi setelah kasus itu malah semakin penasaran, karena banyak yang bisa sukses dari itu, kenapa saya tidak seperti itu. Waktu itu sebenarnya idenya dari sisa penjualan ayam. Jadi ayam itu tidak semua bisa masuk ke restoran atau ke tempat RPA, tempat rumah pemotongan ayam, karena ada spesifikasi bobotnya. Jadi kalau di dalam bahasa ayam itu ada RC atau kundingan gitu. Ayam yang di bawah 7 on itu tidak bisa dijual.
Jadi karena tidak bisa dijual, kita bingung jualnya ini. Ayam mau diapakan seperti itu. Daripada kita bingung jualnya bagaimana, ya kita akhirnya terus kita buka rumah makan aja. Itu kalau rumah makannya belum lama, baru 1 tahunan. Waktu itu adik saya kan kuliah di pariwisata dan mengambil jurusan kitchen ya, chef gitu. Jadi adik saya bisa memasak masakan Nusantara. Setelah kita studi banding rumah makan yang lagi viral atau yang banyak diminati oleh banyak kalangan, ternyata nasi Padang, masakan Padang itu banyak diminati orang. Akhirnya kita mengambil keputusan kita buka rumah makan Padang. Kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 4 sampai jam 5 sore. Untuk rumah makannya ada warga juga. Kita kebanyakan karyawan itu mengambil dari warga kita sendiri. Jadi ada warga cabang kami yang menghandle untuk di rumah makannya. Alhamdulillah untuk perkembangannya sangat bagus nih. Jadi dari penjualan itu kita tidak pernah nggak laku, itu nggak pernah. Jadi selalu kurang-kurang malah, tapi kita selalu batasi untuk penjualannya. Di tempat kami ada sekitar 18 menu, dari ikan, dari ayam, lele, daging sapi, ada udang, komplit. Nanti ada 18 menu yang kita jual. Untuk saat ini cabang kita ada 3. Untuk ke depan kita belum ada penambahan cabang karena untuk untuk yang menghandle-nya itu kita susah trainingnya. Jadi warung nasi Padang itu beda dengan warung-warung makan yang lain. Jadi ada teknik-teknik khusus yang tidak bisa dilakukan dengan sembarang karyawan seperti ini. Kalau di usaha yang kami jalankan cuma di ayam itu, di masa pandemi dan BB itu yang pembatasan daerah itu. Jadi itu kita benar-benar drop dan kerugian kita itu sampai beratus-ratus juta. Sampai untuk beli pakan aja nggak bisa. Alhamdulillah dengan kesungguhan dan itu ada pertolongan Allah dari teman yang memberikan hutang pakan. Kita bisa kembali bangkit walaupun sedikit-sedikit ya, itu perlu waktu 2 tahun untuk bisa kembali normal. Kalau untuk ayamnya sendiri alhamdulillah, jadi para bakul atau para pengambil RPA itu kalau ngambil di tempat kami itu sangat senang karena kondisi ayamnya itu bagus-bagus, gemuk-gemuk, dan yang paling utama itu di timbangan. Jadi ada bakul ayam itu paling senang ngambil di sini karena timbangannya itu benar-benar bagus. Jadi kita tidak ada permainan di timbangan. Jadi bakul itu kalau sudah datang ke sini pasti komplainnya timbangannya bagus seperti itu. Untuk saat ini dari 3 usaha yang kami geluti itu ada sekitar 23 karyawan yang untuk membantu usaha kami seperti itu. Jadi memang tujuan kami memperbanyak usaha itu untuk supaya bisa mempekerjakan banyak orang. Jadi semua tidak ada yang saya anggap karyawan, itu tidak ada sebenarnya. Semua saya anggap partner. Jadi kemarin kita juga habis briefing juga sama karyawan gitu. Tapi kamu jenengan itu di sini tuh partner saya. Jadi jangan menganggap saya itu bos atau jenengan sebagai tenaga seperti itu. Jadi semua yang bekerja di tempat kami anggap itu partner bekerja.
Istri saya Maromi, berasal dari desa Blanten. Kebetulan sekarang mengajar di RA Al-Islam di bawah naungannya Kemenag. Sebelumnya bidan desa, tapi karena di dunia kesehatan itu waktunya banyak, tidak bisa mengurusi keluarga, akhirnya mengambil keputusan untuk mengajar di RA itu. Anaknya alhamdulillah baru kelas 1 SD juga, namanya Khalid. Sekarang sekolah di Mahadul Quran, jadi dari kecil, dari umur 3 tahun sudah kita sekolahkan di sekolah khusus tahfidz seperti itu. Bagi saya itu yang utama, karena landasan kita berkeluarga itu kan karena Allah, ya. Karena Allah. Jadi jika tidak dilandasi agama tidak mungkin bisa, karena di keluarga itu pasti banyak pemikiran yang berbeda, karena dua kepala yang menjadi satu itu tidak bisa bersatu tanpa agama. Itu tidak bisa diungkapkan, ya. Jadi itu tujuan saya untuk bekerja seperti ini, karena keluarga itu aset kami di masa depan. Jadi di masa depan itu dalam arti sampai saya meninggal itu keluarga yang akan mendoakan saya, yang anak yang berbakti, yang soleh, yang bisa menjadi penjembatan saya lebih dekat dengan Allah juga. Jadi kalau kita mau berbuat maksiat, mau berbuat hal yang tidak baik, pasti selalu ingat keluarga. Jadi bisa menjadi pengerem juga saya untuk tidak melakukan hal buruk, karena ingat keluarga dan lain-lain. Saya ngaji dari tahun 2012. Ceritanya itu di desa saya ada gedung MTA yang demo seperti itu. Saya jadi tahu MTA dan saya mencari tahu tentang MTA. Ternyata baik bagi saya. Akhirnya saya bisa ikut ngaji di MTA dari tahun 2012. Saya di cabang menjadi pengurus pemuda cabang. Terus kalau di perwakilan saya pernah mendapat amanah menjadi ketua atau yang ngurusi di bidang ekonomi, bidang peternakan. Sekarang saya menjadi ketua bidang ekonomi bagian pertanian di perwakilan. Penting sekali. Jadi mengaji itu karena saya dulu kehidupannya itu jujur saya tidak pernah tahu tentang agama karena kehidupan saya yang dulu. Jadi mengaji itu ternyata memberikan dampak yang sangat jauh dalam kebatinan dan pemikiran. Jadi setelah saya mengaji itu di dalam pemikiran dan dalam hati itu rasanya lebih nyaman, tenang, dan banyak sekali perbedaan yang membuat saya itu menjadi seperti ini itu karena mengaji. Jadi mungkin saya kalau nggak mengaji, nggak dekat dengan Allah, mungkin saya tidak bisa sampai seperti ini. Jadi untuk teman-teman semuanya, jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Jika banyak orang yang bisa, kita juga pasti bisa. Apa yang orang lain lakukan bisa, kita juga pasti bisa. Kuncinya dengan bersungguh-sungguh dan belajar, karena semua yang kita lakukan itu ada ilmunya. Dari usaha apapun itu, dari peternakan, mau dari rumah makan, pertanian, dan di bidang apapun itu harus ada ilmu yang dipelajari dulu. Jadi jangan asal-asalan membuka usaha atau mengerjakan sesuatu tanpa ilmunya, seperti itu. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga menginspirasi, menjadi penyemangat yang sudah memulai dan yang baru memulai di bidang usaha. Semoga menjadi inspirasi yang baik buat rekan-rekan semuanya. Saya Sefri dari Musuk untuk program Rahi Asa MTA TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.